Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Faik atau Rokmana dengan NIM 058 dari blog 11 Geoinformatika angkatan 2023. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial analisis lipatan menggunakan software DIPS. Oke, yang pertama-tama kita buka software DIPS-nya, lalu kita klik new dan kita ubah DIP direction yang menjadi strike right DIP dengan cara project setting. Kita ganti strike right per DIP. Oke, setelah itu kita masukkan data sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2, tapi karena kita di sini tidak mencari arah umum, kita langsung plot saja di kontur preset. Nah, kontur preset kita plot sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2-nya dengan cara add user plane. Kita masukin, jadi kita pencet asal dulu, lalu kita masukin datanya buat sayap 1 itu 155/57. Berarti 155/57. Kita untuk visibility ya kita poll dan ID nya kita unchecklist saja, lalu kita kasih nama SL1 atau sayap lipatan 1. Berikutnya sama buat sayap lipatan 2, kita pencet sembarang dulu, lalu kita masukkan data ya 318/66. Oke, 318/66. Ini kita beri nama SL2. Oke, jika sudah, kita plot bidang bantunya dengan cara add user plane lagi. Kita arahi kursor ke perpotongan. Oke, kita kasih label BB untuk bidang bantu. Oke, setelah kita ngeplot BB, kita berikan serial net overlay. Itu dengan cara yang pertama kita ubah strike right per dip-nya ini ke trend per plans. Itu setelah itu kita baca nilai perpotongan SL1 dan SL2-nya, yaitu 325/15. Oke, itu 325/15. Kita klik view, shaded overlay, subgrid overlay, custom, kita masukin 325, plansnya 15. Itu oke. Setelah kita jadi shaded overlay-nya, ini bakal memudahkan kita dalam analisis. Nah, selanjutnya kita cari tegasan-tegasannya. Yang pertama itu sigma 1 dengan cara kita langsung menggunakan add text saja. Jadi sigma 1 itu dia berada di tengah-tengah antara sayap lipatan 1 dan juga sayap lipatan 2. Jadi dia berada di sini, sekitar sini. Kita kasih namanya T1 atau tegasan 1. Oke, setelah itu kita cari tegasan 2-nya, yaitu sama caranya add text di perpotongan SL1 dan SL2 di sini. Kita kasih T2 atau tegasan 2. Oke. Lalu kita kasih tegasan 3, itu dia 90 derajat dari tegasan 1. Nah, tegasan 1 ya di sini 90 derajatnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ini buat T3 atau tegasan 3. Oke, setelah itu kita cari hint surface dan juga hints lainnya. Yang pertama hint surface. Hint surface itu karena dia itu bidang, makanya dia itu kita pakainya yang add user plane. Jadi hint surface itu dia melewati T1 dan juga T2. Nah, itu nanti seperti ini. Oke. Ini kita kasih nama HS atau hint surface. Setelah itu kita plot hints lainnya. Maaf kurang pas ini, bisa di delete aja. Kita plot lagi hint surface nya itu
Oke, ini buat HS. Jadi kita hinge-line, karena hinge-line itu struktur garis, itu garis. Kita pakai yang drawline segment ini. Drawline segment, kita pencet pusatnya dulu, lalu kita tarik keluar tapi melewati atau ke garis primitif melewati perpotongan SL1 dan SL2. Ini perpotongannya. Oke, nah itu udah pencet. Kita beri labelnya, jangan lupa di sini. Itu dia HL touchline. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan data-datanya aja. Kita masukkan ke dalam Excel bisa, atau langsung di StereoNet-nya bisa. Buat HS atau scene surface kita langsung cara itu kita pencet, kita ubah jadi strike per div. Lalu kita pencet ini major planes preset. Nah, maka di sini akan muncul datanya. Ini buat data-datanya buat scene surface itu tuh dia 146/85. Kita masukin dulu 146/85. Buat inline itu kita harus mencari sendiri caranya. Kita ubah ke plans karena dia itu struktur garis. Inline-nya itu dia 14,325. Tegasan satunya tuh 74163. 74,163. Tegasan 2-nya sama 14,325. 14,325. Buat tegasan 3-nya dia itu 4,56. 056. Oke, setelah kita mendapatkan data-datanya, jadi ini bisa di zoom, ini buat data-datanya. Oke, kita penamaan berdasarkan floaty dan juga Ricard. Itu berdasarkan dip dari hinge surface-nya dan juga plans dari hinge line-nya. Oke, bisa dilihat di sini penamaannya. Jadi karena dia dip dari hinge surface-nya itu dia 85, jadi dia itu berada di sekitar sini 85 upright fault. Tapi kalau berdasarkan plansnya dari hinge line-nya dia itu 14, dia berasal di sini gentle plunging fault, maka namanya adalah upright gently plunging fault menurut Floaty 1974. Tetapi kalau berdasarkan Ricard itu dia sebelumnya di sini nggak ada Ricard. Nah, kalau berdasarkan Ricard itu dia namanya adalah upright fault. Oke, jadi buat namanya kita tulis dulu upright gently plunging fault menurut Floaty 1974. Oke, dan menurut Ricardnya itu tadi ya upright fault 1971. Baik, terima kasih buat perhatiannya Mas dan Mbak asisten. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.